kalau kita sering mengenalnya ini lebih sering disebut sebagai pasukan merah, ya kan? Kalau kita bicara Panglima Jilah, tentu kita masyarakat tuh asosiasinya tuh langsung teringat, pasukan merah seperti itu kan. Tapi sebenarnya organisasinya bernama Tariu Borneo Bangkulai Rajak. Rajaknya tuh RAJAKNG. Nah ini bisa diceritakan Pak Ketua tentang bagaimana sih perjalanan TBBR sehingga akhirnya terbentuk dan eksis sampai hari ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. TBBR sendiri awalnya merupakan suatu perkumpulan ya, yang berdiri di tahun 2013 yang masih dalam hal ini masih sebagai komunitas budaya. Kemudian 2017 menjadi TB, Tariu Borneo. Kemudian perjalanan waktu di 2018 ada sedikit gejolak di Pontianak sehingga muncullah TBBR, dan TBBR sendiri menjadi legalitasnya kita daftarkan Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa kita harus mendaftarkan itu? Karena agar kita bisa eksis, bisa mendirikan organisasi ini di seluruh negara Indonesia. Nah, itu sejarah singkat berdirinya TBBR. Berkembangnya waktu sampai hari ini, jumlah anggota TBBR di seluruh Indonesia, termasuk kita punya anggota di Malaysia. Di sana kepengurusannya kita sebut Dewan Komisariat. 375.000 anggota. 375.000 anggota? Ya, benar. Jadi di setiap provinsi kita ada pengurus, di setiap kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Nah ini kenapa kita bentuk ini? Karena kita ingin menjadi wadah yang bisa mempersatukan semua Dayak yang ada di seluruh Indonesia. Karena Dayak ini tidak cuma ada di Kalimantan, mungkin ada yang merantau dan ada di luar negeri. Nah untuk itu maka kita harus tampil eksis dan menjadi pemersatu dari semua subsuku Dayak yang ada di Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian. Jadi kalau kantor pusatnya ini di mana Pak Ketua? Kantor pusat kita sendiri ada di Pontianak. Di Pontianak secara organisasi ada ketua umum yang pada Juli 2024 kemarin baru nih Pak? Ya, dalam rangka MUBES kemarin saya terpilih menjadi ketua umum untuk periode 2024-2029. Nah, ada sekjen kita Bapak Amadus Jonathan, kemudian bendahara umum kita Kancilkus Sarjana Pertanian, kemudian ada wakil sekjen Adrianus Ahyang, kemudian ada Biro Humas, Kadip Biro Humas Bapak Moses Thomas. Nah, keramat kita sendiri, kita punya keramat. Jadi keramat itu tempat yang kita sakralkan untuk kita berkumpul setiap tahun itu 2 kali. Itu di bulan Maret dan di bulan Agustus. Bulan Maret itu sendiri acara kita memperingati hari ulang tahun keramat Patih Patinggi di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Toho tempatnya. Nah di bulan Agustus itu kita memperingati hari ulang tahun Panglima Jilah, Pangalanguk Jilah yang nama aslinya Agustinus Jilah. Jilah ini adalah gelar beliau yang diberikan oleh leluhur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh jadi ada dua hari penting ya. Tadi sempat disebutkan bahwa sebelumnya namanya Tariu Borneo saja. Ya. Ini lantas kemudian berubah menjadi Bangkulai Raja, ini mungkin bisa diceritakan. Nah, Bangkulai Rajak ini sendiri adalah merupakan salah satu kerajaan Dayak tertua di Kalimantan Barat. Kerajaan kuno Dayak tertua. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang pasukan merah dan silsilah adatnya Bapak Patih yang bisa menjelaskan, karena kalau secara organisasi saya secara umum bisa menjelaskan, tapi secara adat dan secara pasukan merah Patih Pajanang. Patih Pajanang.
Siap. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketum. Ini sebenarnya kan masyarakat ingin tahu sih, pasukan merah itu seperti apa, Patih, terus perkembangannya juga seperti apa, lantas sebenarnya semangatnya itu apa, dan sejarahnya tentu. Mungkin dimulai dari sejarahnya itu bagaimana sebenarnya, Patih. Saya melanjutkan dari penjelasan dari Pak Ketum bahwa Bangkuli Rajak dulu. Ya. Bangkuli Rajak ini kan nama kerajaan kuno zaman dulu. Ya. Kalau namanya dalam catatan dunia itu adalah Bakulapura. Bakulapura. Nah, kalau di internet coba dibuka Bakulapura, itulah dia. Sebenarnya itu Bangkuli Rajak, dan pusatnya memang di tempat kediaman Panglima Jilah sekarang. Di Mempawah ya. Di Mempawah ya, itu. Nah, lalu pasukan merah ini adalah organisasi tradisional dan kuno yang dihidupkan kembali. TBBR adalah pasukan merah ada TBBR. TBBR itu adalah aktualisasi secara nasional, secara negara, secara aturan. Kan kita organisasi itu kan harus ada daftar ke Kesbang, legalitasnya. Namun pasukan merah ini kan tidak. Ini adalah pengakuan dari masyarakat. Nah, maka di situ ada pemimpin besarnya, itu Pangalangok Jilah. Itu gelarnya adalah Pangalangok Jilah. Dan kami yang